Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini sang pewaris leluhur sedang membuat konten di Padepokan Waringin Pitu, Pamulang Barat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share untuk kemajuan channel ini. Kita tonton lebih lanjut wawancara dari guru PR Waringin Pitu. Terima kasih. Maya, ini saudara si Ipul yang kecil tapi kayak cabai rawit nih, ya sudah mempunyai ilmu yang disebut Waringin 7. Ya, ini saudara Tesan yang sudah mempunyai tentang bumi. Ya, ini Bang Ube yang sudah mempunyai mahabbah dan ijib. Ya, dan yang di belakang semuanya apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwasanya pertama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, bahwasanya hari peserta Kita sedang berada di makam untuk pembuktian uji nyali saudara Ulay dan saudara Bedi dari Padepokan Waringin Pitu Sawangan dan Bang Ubay dari Padepokan Waringin Pitu Pamulang. Salam santun untuk semua para sedulur dimanapun berada pada malam hari ini. Saya bersama saudara saya Bang Bedi dari Curug ingin uji nyali, dalam arti bukan untuk kesombongan atau mengetes pada isi badannya masing-masing, bukan, tapi pada hakikatnya semuanya hanya milik Allah, dan kembalikan kepada Allah, insyaallah semuanya akan baik-baik saja. Alhamdulillah. bagusnya dekat pohonan nih, ini kan klaster nih, makam nih, klasteran ini, nih dari itu di depan sini nih, duduk aja di nyalinya, di depan makam ya di situ itu anak, duduk situ, ya, ya. Di sini saya udah bersama dengan Bang Ipul dari Padepokan Waringin Pitu Pamulang Barat. Bang Ipul, ada yang mau ditanyakan nih dari Bang Ipul, bersedia nggak? ya, insya Allah Bang bersedia. Kira-kira Bang Ipul udah masuk dari Padepokan Waringin Pitu ini udah berapa lama Bang Ipul? Sebelumnya saya jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Saipul atau dipanggil Ipul Timbil. Saya tinggal di area Sinar, asli Sinar Pamulang, tapi saya bertempat tinggal di Pondok Benda Bang. Ya, sama istri di sana. Dengan jawaban Bang Dul berkenan, saya jawab, saya alhamdulillah udah jalan mau 2 tahun Bang di perguruan Waringin Pitu. Alhamdulillah dengan guru besar Wara Irifaki masih om saya atau masih saudara dari saya. Jadi alhamdulillah saya dibimbing dengan baik dan menjadi orang yang baik dengan segala apa yang dia kasih. Kira-kira manfaat apa Bang Ipul nih yang Bang Ipul dapat selama bergabung di Padepokan Waringin Pitu ini? Kalau masalah dibilang manfaat, alhamdulillah Bang. Yang tadinya juga saya males sholat atau apa, jadi kedorong Bang. Mungkin memang orang menilai awalnya sholat karena ini karena itu, tapi dengan sendirinya tuh kebantu. Lama-lama kebiasa lillahi ta'ala akhirnya. Dan kedua, karena saya juga nyari duit di jalan Bang, tukang ojek online. Buat saya penting lah kita laki-laki, karena kan saya juga punya tanggungan anak istri. Betul. Yang saya pikirin kalau saya kenapa-napa di jalan kan kasihan Bang. Anak istri saya kalau misalkan saya sakit atau kenapa, mereka siapa yang nafkahin. Makanya dari situlah
saya belajar ilmu, dan ketiga yang namanya ilmu itu semua penting menurut saya, Betul. baik ilmu apapun, karena ilmu itu buat saya bagaikan pisau, bagaimana yang megang. Betul. Jadi Mana yang gunainnya ya? ya, kalau yang megang itu pedagang, dia akan digunain untuk memotong cabai untuk usaha. Tapi kalau yang megang itu tukang todong, ya dia akan menggunakannya untuk kejahatan. Karena semua ilmu itu nggak ada yang buruk, Betul. tapi Nah, bagaimana orangnya. Nah, pertanyaan dari saya nih, teman ini dari saya kan ibaratnya dari sang leluhur ya, sang puas leluhur. Saya pernah juga nih Bang Ipul nih, pengalaman apa nih Bang Ipul udah ibaratnya rasain nih selama di sini nih? Ada nggak ibaratnya kayak pengalaman jalanan gitu? Kalau masalah pengalaman di jalanan, alhamdulillah bang, saya pribadi bersyukur sama Allah, atas kuasa Allah juga saya masih dilindungi dan jauh dari mara bahaya. Untuk pengalaman keributan atau apa, saya memang saya pribadi gini sih bang, saya orangnya nggak pernah mau usil dan nggak mau diusilin. Jadi saya tuh biasa aja gitu loh. Saya nggak pernah mau merasa punya ini punya itu dan harus nunjukin ini nunjukin itu, sampai suatu ketika guru saya pernah bilang, apabila kamu ketemu orang-orang yang atraksi, kamu bisa lunturin segala apa yang dia punya. Iya. Tapi hati kecil saya menolak bang. Ya, iya. Kenapa? Jangan jahil ya. Ya, jadi saya itulah sifat saya. Saya nggak pernah mau usil sama orang ataupun apa, karena saya belajar itu untuk semakin dekat sama Allah. Jadi intinya semakin berisi itu semakin luluh. Ya, itu bang. Yaudah, terima kasih Bang Ipul. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya pemirsa, itu mungkin saja yang bisa dijabarkan oleh Bang Ipul, dan saya pun dibuat dari sang keluarga leluhur akan mewawancarai dari murid Waringin Pitu dari Ciputat. Terima kasih. Di sini ada murid dari Waringin Pitu, anak Ciputat. Pengen saya ajak ngobrol dikit-dikit Bang ya. Siapa? Masalah ibaratnya padepokan Waringin Pitu nih. Nah Bang Amai, yang saya pertanyakan nih, udah berapa lama nih Bang Amai bergabung di Waringin Pitu? Sekiranya ada 4 tahunan bang. 4 tahunan? Iya, 4 tahun saya di Waringin Pitu. Udah apa? Pengalaman apa aja nih yang Bang Amai dapat nih selama itu bergabung di sini? Banyak bang, nggak ternilai kita. Pengalaman banyak yang kita lalui setiap perjalanan. Pokoknya udah nggak bisa ternilai lagi bang. Pernah terjadi nggak hitungannya nih selama abang menuntut ilmu di sini, kayak kelas di jalanan gitu, ibaratnya ribut segala macem, manfaatnya apa aja sih kira-kira gitu? Oh kalau kelas itu banyak bang. Banyak. Iya, orang mau jajal juga banyak. Hmm. Cuman kita tergantung nyikapinya gimana gitu. Kalau untuk manfaat, banyak manfaatnya yang nggak kita duga, bisa ngobatin orang segala macam gitu. Karena gini aja Bang Amai, ibaratnya pesan-pesan nih buat pemirsa atau ibaratnya adik-adik kita nih, pesan apa nih buat Bang Amai itu nih buat nyampein ke mereka? Pesan saya sih, kalau kita punya ilmu ya gunain dengan baik, jangan pernah sombong, karena hari apes nggak ada di kalender. Betul. Betul. Udah itu aja paling. Terima kasih Bang ya. Ya, Terima kasih. sama. Biar sehat Bang ya. Sehat. Yuk. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibaratnya dari sang pewaris leluhur nih, dari official. Pengen wawancara sedikit nih temannya Wak. Boleh, boleh. Ibaratnya terbentuknya Waringin Pitu itu dari tahun berapa Wak? Kalau terbentuknya sudah hampir 7 tahunan. 7 tahunan. Ini kira-kira ibaratnya murid itu berapa banyak Wak? Kalau murid sebenarnya sih 200 ada, cuman kadang-kala dia banyak punya kesibukan masing-masing kadang gitu. Jadi ibaratnya paling yang ada cuma berapa orang aja Ya, gitu ya? ada sekitar 60 yang hadir sering tuh, Oh. 60 sampai 50-an lebih lah. Itu kira-kira ibaratnya di daerah mana aja tuh? Ya, Masih sekitaran Pamulang atau di enggak. luar? Ada nih, ada yang dari Bogor, Oh. Bogor Ciampea, Oh. ada yang dari Curug, Oh. Depok, ada yang dari Muncul, ada yang dari Jombang, Ciputat, Pondok Cabe, di sekitar Tangsel lah. Lumayan banyak Pak ya. Lumayan banyak. Nah ini juga Pak hitungannya kira-kira ibaratnya apa yang
Uak kasih nih ibaratnya ilmu buat ke murid-murid? Kalau pertama belajar di sini saya dianjurkan puasa, namanya puasa Fatihah. Oh. Pertama nih belajar dari Fatihah, ya Fatihah. Setelah itu kita melonjak ke berikutnya, itu baca tubi untuk pelindung diri. Kenapa disuruh Fatihah? Karena untuk membersihkan. Saya pernah menemukan bahwa ada hadis atau di hadis mengatakan bahwa barang siapa yang puasa Fatihah 1 hari dan berzikir selama 90 ya, 99 zikiran, itu akan membersihkan ya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam sumsum kita, artinya menjadikan ruh itu ruh sejati, ruh bersih lah. Ibaratnya buat cuci Iya. yang kotor-kotor Iya. ya. Boleh dicoba puasa di hari akhirnya, terus malamnya puasa zikiran 99 suratul Fatihah, itu akan badan kita tuh rasa enteng, terangkat. Ngaruh buat ya? Mengaruh banget. Nah ini Wak, ibaratnya kalau buat ibaratnya kekebalan ini kan saya dengar-dengar nih hitungannya dari selentingan lah, dari kiri kanan. Ibaratnya banyak juga nih hitungannya pada belajar kekebalan lah di sini gitu. Benar nggak ibaratnya? Iya. Kalau kekebalan ada secara penyisian kebal, ada secara yang puasa. Ya. Kalau saya kekebalan yang instan bisa dengan raja Bismillah. Ya, kita diraja dengan Bismillah atau diraja dengan cemeti sama Rasul, atau kita raja dengan tongkat Nabi Musa, itu bisa kebal. Terus ada yang kebalan yang puasa itu ada bata tubi. Narudubika ada mingkul hati wabil isminabihi binal budi bisakat. Itu puasanya 3 hari atau seminggu. Ya, jadi kenapa saya ada 3 hari? Kalau 3 hari udah cukup, dia bisa kebal, ya dia cukup. Tapi kalau belum, ya kita terusin dengan seminggu. Terus lagi Terus ya, harus udah berhasil baru. Nah yang terakhir nih Wak, ibaratnya kira-kira nasihat apa nih yang Wak kasih buat ke anak murid nih, ya pemirsa lah hitungannya, jangan dari Wak. Saya mengajarkan bahwa di atas langit ada langit. Tuh. Jadi sesuatu yang kita beri jangan sampai buat jadi ajang kesombongan. Gitu. Yang kedua, kita punya kekebalan, jangan kita merasa punya. Kita mempunyai ilmu, jangan kita merasa punya. Anggap aja kita nggak punya apa-apa. Insya Allah. Kalau ya harus kita tuh harus seperti tawon, ya lebah dah. Lebah di mana hinggap itu Tidak merusak lah ya. tidak merusak, hanya mendatangkan sari madu, ya kan, madu. Nah kita juga begitu, nggak punya ilmu pun kalau kita nanamnya bagus, insya Allah itu bagus, ya. Jadi saya pesan pada murid saya, jangan sampai merasa punya ilmu. Jangan sampai salah gunakan Ya, jangan sampai gunakan. Pokoknya jangan kita merasa punya, itu sedikit kesombongan itu akan fatal. Jadi Gitu. selagi kita bisa menghindar dan menghindar Menghindar aja. aja ya, kecuali kita kepergok udah. Seperti saya dulu kepergok, ya. Saya dulu dibantai di daerah Bekasi. Dan saya dibantai, benar-benar dibantai, digebugin kayak maling, masa sudah minta maaf, tapi digebugin. Ya, tapi dengan izin Allah, ya. Alhamdulillah lecet pun kagak. Intinya mah Allah juga lah ya. Iya. Segala sesuatu kalau ibadah Allah nggak mengizinkan iya. sama kali ya. Ya. Segala sesuatu Allah. Kalau Ya. Allah mengizinkan nggak mempan, ya nggak mempan. Ya, terima kasih Wak ya. Iya. Mungkin dari wawancara ini bisa bermanfaat untuk penonton pemirsa YouTuber. Semoga channel dari Sang Pewaris Leluhur bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.